Demi melihat suamiku yang kritis, aku berlari ke ruang operasi. Seorang dokter menahanku, "Lari, jika ada yang memanggil, jangan menoleh." 15 menit kemudian, jantungku berhenti saat melihat kebenaran mengerikan tentang dia. Ternyata suamiku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara dering telepon itu membelah kesunyian malam seperti sebuah jeritan. Aku tersentak bangun, jantungku berdegup kencang seolah ingin melompat keluar dari dada. Jam digital di atas nakas menunjukkan pukul 2 pagi. Angka merah itu berkedip-kedip dalam kegelapan kamar yang dingin. Di luar, hujan deras sedang menghantam jendela kaca, menciptakan suara gemuruh yang menambah rasa tidak nyaman di hatiku. Aku meraba-raba sisi tempat tidur di sebelahku. Kosong. Sprei itu dingin. Aris belum pulang. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponsel yang terus berdering di atas meja. Nama, Rumah Sakit Pusat, tertera di layar. Seketika, rasa kantukku lenyap, digantikan oleh gelombang adrenalin yang dingin dan menusuk. "Halo? Apakah ini kediaman Bapak Aris?" Suara seorang wanita di ujung sana terdengar datar, namun ada urgensi yang tak bisa disembunyikan. "Ya, saya istrinya. Saya Clara." "Ada apa dengan suami saya?" tanyaku, suaraku serak dan tercekat. "Ibu Clara, mohon dengarkan baik-baik. Suami ibu, Bapak Aris, baru saja dilarikan ke unit gawat darurat. Beliau mengalami kecelakaan mobil tunggal yang sangat fatal di jalan tol Lingkar Luar. Kondisinya kritis. Kami sedang mempersiapkannya untuk operasi darurat di ruang operasi 4 sekarang juga. Ibu harus segera datang." Dunia seakan runtuh menimpaku. Apa? Kecelakaan? Tapi, "Mohon segera datang, Bu. Kami butuh persetujuan keluarga untuk tindakan lanjutan. Waktunya tidak banyak." Sambungan telepon terputus sebelum aku sempat bertanya lebih jauh. Ponsel itu terlepas dari genggamanku, jatuh ke atas kasur. Selama beberapa detik, aku hanya duduk mematung. Otakku menolak memproses informasi itu. Aris. Suamiku. Kecelakaan fatal. Kritis. Bayangan pertengkaran kami pagi tadi tiba-tiba menyeruak di ingatanku, menghantamku dengan rasa bersalah yang luar biasa. "Kamu selalu saja sibuk. Kapan kamu punya waktu buat kita, Riz?" teriakku waktu itu, sambil melempar serbet ke meja makan. "Aku kerja buat kita, Clara. Kamu nggak pernah ngerti," balas Aris, wajahnya merah padam sebelum ia menyambar kunci mobil dan membanting pintu depan. "Itu adalah percakapan terakhir kami. Bagaimana jika itu benar-benar menjadi kata-kata terakhir yang ia dengar dariku?" Rasa bersalah itu kini mencekik leherku lebih kuat daripada ketakutan itu sendiri. Aku tidak boleh membiarkan Aris pergi dengan membawa amarah itu. Aku harus minta maaf. Aku harus melihatnya. Tanpa membuang waktu lagi, aku menyambar jaket tebal dan kunci mobil. Aku berlari keluar rumah, mengabaikan payung, membiarkan hujan deras membasahi tubuhku saat aku membuka gerbang. Air mata mulai bercampur dengan air hujan di pipiku. "Bertahanlah, Aris. Tolong, bertahanlah," bisikku berulang kali seperti mantra. Jalanan kota begitu sepi dan mencekam. Lampu-lampu jalan memantul di aspal yang basah, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang seolah bergerak mengikuti mobilku. Aku memacu mobil dengan kecepatan tinggi, menerobos lampu merah yang berkedip kuning. Pikiranku kalut. Tiba-tiba, radio mobilku menyala sendiri. Kresek, ZZZZZT. Aku tersentak kaget, hampir saja membanting setir ke kiri. Suara statis yang tajam memenuhi kabin mobil. Aku mencoba mematikannya, menekan tombol power berulang kali, tapi radio itu tidak mau mati. ZZZZT. Clara pulang ZZZZT. Tanganku membeku di udara. Apakah aku baru saja mendengar namaku? Aku menajamkan pendengaran di antara suara hujan dan deru mesin. Namun, suara itu hilang, kembali menjadi desis statis yang menyakitkan telinga. Bulu kuduku meremang. Rasanya seperti ada seseorang yang duduk di kursi belakang, mengawasiku dalam diam. Aku melirik spion tengah dengan takut-takut. Kosong.
Hanya kegelapan jalan raya yang terlihat di belakangku. Ini cuma perasaanmu saja, Clara. Kamu panik. Kamu lelah. Ucapku keras-keras, mencoba meyakinkan diriku sendiri. Lampu indikator bensin berkedip, padahal aku ingat betul Aris baru mengisinya penuh kemarin sore. Jarum speedometer pun bergerak naik turun tidak wajar, seolah mobil ini sedang dikendalikan oleh sesuatu yang lain. Aku mencengkeram setir semakin erat, hingga buku-buku jariku memutih. Firasat buruk ini semakin pekat, menggantung di udara seperti kabut tebal. Bukan hanya takut kehilangan Aris, tapi ada ketakutan lain yang lebih purba, ketakutan akan sesuatu yang tidak kasat mata yang seolah sedang menungguku di rumah sakit sana. Tapi rasa cinta dan bersalah mengalahkan segalanya. Aku menginjak pedal gas lebih dalam, membelah malam menuju rumah sakit pusat. Apapun yang terjadi, aku harus melihat Aris. Aku harus memastikan dia tahu bahwa aku mencintainya. Aku tidak tahu bahwa malam ini, perjalanan menuju rumah sakit itu bukanlah perjalanan penyelamatan, melainkan awal dari sebuah mimpi buruk yang akan mengubah hidupku selamanya. Bangunan rumah sakit pusat menjulang tinggi di hadapanku, terlihat seperti raksasa beton yang tertidur dalam guyuran hujan. Biasanya, rumah sakit ini selalu ramai, bahkan di jam-jam kecil seperti ini. Namun malam ini, area parkir UGD terlihat sangat lengang. Hanya ada 1 atau 2 mobil yang terparkir acak, dan 1 ambulans dengan pintu belakang terbuka yang terlihat kosong melompong. Aku memarkir mobilku sembarangan di dekat pintu masuk, tidak peduli dengan garis batas. Dengan napas terengah-engah, aku berlari menerobos hujan menuju pintu kaca otomatis lobi UGD. Pintu itu terbuka dengan suara desingan pelan yang menyakitkan telinga. "Suster, dokter, suami saya," teriakku begitu melangkah masuk. Namun, suaraku hanya memantul di dinding-dinding putih yang dingin, menciptakan gema yang kesepian. Lobi itu kosong. Tidak ada resepsionis di balik meja pendaftaran. Tidak ada perawat yang berlalu lalang membawa nampan obat. Bahkan tidak ada satpam yang biasanya berjaga di dekat pintu. Hanya ada deretan kursi tunggu yang kosong, menatapku dalam diam. Lampu neon panjang di langit-langit berkedip-kedip suram. Cetrek bus, cetrek. Setiap kali lampu itu meredup, bayangan di sudut ruangan seolah memanjang, mencoba meraih kakiku. "Halo? Ada orang di sini?" Panggilku lagi, kali ini lebih pelan. Keheningan tempat ini terasa salah. Sangat salah. Seharusnya UGD penuh dengan suara. Suara monitor, suara langkah kaki, suara tangisan. Tapi di sini, suasananya mati. Aku mendekati meja resepsionis, berharap menemukan seseorang yang tertidur atau sedang ke belakang. Di atas meja, layar komputer menyala menampilkan skrensa vergaris detak jantung yang bergerak lambat. Sebuah telepon kabel tergeletak dengan gagang yang sedikit miring, seolah baru saja diletakkan dengan terburu-buru. Mataku menangkap sebuah papan tulis putih kecil di dinding belakang meja resepsionis. Di sana tertulis dengan spidol merah yang tintanya agak meleleh ke bawah. "Pasien Aris Prasetya, ruang operasi 4, sayap timur." Hatiku mencelos. Mereka sudah membawanya. Tanpa menunggu persetujuanku, aku segera berbalik dan mencari petunjuk arah. Pelang gantung di langit-langit menunjukkan arah, sayap timur, dengan tanda panah lurus. Aku berlari mengikuti petunjuk itu. Suara langkah kakiku yang basah berdecit-decit di lantai keramik, satu-satunya suara yang mengisi kekosongan gedung raksasa ini. Semakin jauh aku melangkah masuk ke dalam rumah sakit, suasananya semakin berubah. Lantai keramik putih bersih perlahan berganti menjadi lantai semen yang kasar dan berdebu. Dinding-dinding yang tadinya dicat rapi kini terlihat mengelupas, beberapa bagian bahkan berlubang memperlihatkan batu bata merah di dalamnya. Kabel-kabel listrik menjuntai dari plafon yang jebol, seperti usus yang terburai dari perut bangunan. Ini adalah area renovasi. Kenapa mereka membawa Aris ke sini? Bukankah ruang operasi seharusnya steril? Bau di sini pun berbeda. Bukan bau antiseptik atau obat-obatan khas rumah sakit yang menyengat, melainkan bau bahan kimia yang tajam dan menusuk hidung. Baunya mirip formalin, tapi lebih busuk, bercampur dengan bau tanah basah dan sesuatu yang amis seperti tembaga, darah. Aku menutup hidungku dengan lengan jaket, berusaha menahan rasa mual. "Aris, kamu di mana?" Di ujung lorong yang gelap, aku melihat sebuah pintu ganda dengan lampu indikator,
operasi, yang mati di atasnya. Di sebelahnya, tertempel kertas yang diprint kasar, RO4. Itu tempatnya. Aku mempercepat langkahku. Namun, tiba-tiba aku mendengar suara. Kriek-kriek. Suara roda berangkar yang berkarat didorong di atas lantai semen. Suaranya datang dari arah depan, dari balik pintu ruang operasi itu. Jantungku berdegup kencang. Apakah operasi sudah selesai? Apakah itu Aris? Dokter, panggilku. Tidak ada jawaban. Hanya suara roda itu yang semakin mendekat. Tapi anehnya, pintu di depanku tidak terbuka. Suara itu seolah menembus dinding. Atau mungkin, berasal dari lorong lain yang bersimpangan di depan sana. Aku terus berlari, didorong oleh kepanikan yang semakin menjadi-jadi. Naluri istriku berteriak bahwa Aris ada di sana, sendirian, kesakitan, dan membutuhkanku. Aku tidak peduli dengan keanehan tempat ini. Aku tidak peduli dengan bau busuk atau lampu yang mati. Aku hanya ingin melihat wajah suamiku. Saat aku tinggal beberapa meter lagi dari pintu ruang operasi itu, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku terhenti sesaat. Di lantai, tepat di depan pintu, ada genangan cairan gelap yang cukup lebar. Bukan air hujan. Cairan itu kental. Dan jejak roda berangkar tadi melintas tepat di tengahnya, mencetak garis panjang berwarna merah tua yang mengarah masuk ke dalam ruangan, bukan keluar. Darah. Itu darah segar. Aris, jeritku histeris. Aku berlari menerjang sisa jarak, tanganku terulur hendak mendorong pintu ganda yang berat itu. Namun, sebelum jari-jariku menyentuh permukaan pintu yang dingin, sebuah tangan pucat tiba-tiba muncul dari kegelapan di sebelah kiriku, dari sebuah celah pintu lemari penyimpanan alat yang sedikit terbuka. Tangan itu dingin seperti es, mencengkeram pergelangan tanganku dengan kekuatan yang mengejutkan, lalu menarikku kasar ke dalam kegelapan lemari sempit itu. HMMPH. Aku mencoba berteriak, tapi sebuah telapak tangan lain yang berbau lateks dan debu segera membekap mulutku dengan kuat. Pintu lemari tertutup, mengunci kami dalam kegelapan total, hanya menyisakan celah kecil yang ditembus cahaya remang dari lorong. Napas orang yang menahanku terdengar memburu, berembus panas di telingaku. Tubuhku gemetar hebat, siap memberontak. Siapa ini? Pembunuh? Orang gila? SSSSHH. Diam, suara wanita berbisik tajam tepat di telingaku. Suaranya bergetar, penuh ketakutan. Jangan bersuara kalau kamu masih ingin hidup. Mataku mulai terbiasa dengan kegelapan. Aku melihat sosok yang menahanku. Dia mengenakan jas dokter berwarna putih, namun jas itu kotor penuh noda tanah dan debu abu-abu. Rambutnya berantakan, dan wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup, dengan mata yang melotot liar menatap ke arah celah pintu lemari. Dia bukan menatapku. Dia menatap ke lorong luar. Detik berikutnya, aku mendengar suara langkah kaki berat mendekat dari arah lorong. Langkah kaki yang tidak terdengar seperti langkah manusia biasa, melainkan seperti sesuatu yang berat dan basah sedang diseret. Sret, duk, sret, duk. Dokter wanita itu semakin menekan bekapan tangannya di mulutku, air mata ketakutan mengalir dari sudut matanya. Tubuhnya gemetar hebat menempel pada tubuhku. Kami berdua menahan napas, sementara suara mengerikan di luar sana berhenti tepat di depan pintu lemari tempat kami bersembunyi. Napasku tertahan di tenggorokan, terperangkap di antara telapak tangan wanita asing ini dan rasa takut yang melumpuhkan. Di balik pintu lemari kayu tipis ini, suara itu berhenti. Sret, duk, hening. Keheningan yang terjadi setelah suara seretan itu jauh lebih mengerikan daripada suaranya sendiri. Aku bisa merasakan detak jantung wanita yang membekapku berpacu sama cepatnya dengan jantungku, memukul punggungku yang menempel di dadanya. Dia tidak bergerak sedikitpun, tubuhnya kaku seperti patung es. Dari celah ventilasi lemari yang bergaris-garis horizontal, aku melihat bayangan gelap melintas. Bayangan itu besar, tidak berbentuk seperti manusia normal. Ia berhenti tepat di depan pintu lemari kami. Sniff, sniff, suara endusan. Seperti binatang buas yang mencium aroma mangsa. Bau busuk yang tadi samar kini menguat, menyusup masuk melalui celah pintu, bau daging busuk yang bercampur dengan aroma tanah kuburan. Aku memejamkan mata rapat-rapat, air mata merembes keluar membasahi jari-jari wanita itu. Jangan buka, tolong jangan buka,
batinku menjerit. Sesuatu yang tajam, mungkin kuku atau cakar, menggaruk pelan permukaan pintu lemari bagian luar. Krek! Wanita di belakangku semakin erat mendekapku, tangannya yang lain mencengkeram bahuku hingga terasa sakit. Dia gemetar, tapi dia tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Kami berdua tahu, satu tarikan napas yang salah akan menjadi akhir dari segalanya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, suara seretan itu terdengar lagi. Sret! Duk! Bayangan itu bergerak menjauh. Suaranya perlahan memudar ke arah ujung lorong, menuju kegelapan yang lebih pekat di sayap gedung yang belum direnovasi. Begitu suara itu benar-benar hilang, wanita itu melepaskan bekapannya. Aku langsung berbalik, mendorong tubuhnya menjauh hingga punggungnya menabrak rak besi berisi botol-botol infus kosong. "Siapa kamu?" desisku, suaraku setengah berbisik namun penuh amarah. "Kenapa kamu menahanku? Suamiku ada di sana. Dia butuh bantuan." Aku bergegas memegang gagang pintu lemari, berniat keluar. "Jangan." Wanita itu menerjang ke depan, menarik jas tebalku dan membantingku kembali ke dalam lemari. Tenaganya luar biasa untuk ukuran tubuhnya yang kurus. "Lepaskan aku. Kamu gila ya?" Aku meronta, memukul lengannya. "Suamiku, Aris, dia di ruang operasi itu. Aku melihat jejak darahnya. Dia sedang dioperasi." "Dia tidak sedang dioperasi," bentak wanita itu, matanya menatapku nyalang. Aku terdiam, terpaku oleh intensitas tatapannya. Dalam remang cahaya yang masuk dari celah pintu, aku akhirnya bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia mengenakan jas dokter, tapi kondisinya sangat mengenaskan. Jas putih itu tidak lagi putih, melainkan abu-abu kusam karena debu tebal dan noda kecoklatan yang terlihat seperti darah kering. Di saku dadanya, tersemat kartu identitas yang miring dan retak. Dr. Elena, SPB. Wajah Dr. Elena tirus, tulang pipinya menonjol tajam di bawah kulit yang pucat pasi. Lingkaran hitam di bawah matanya begitu gelap, seolah dia tidak tidur selama bertahun-tahun. Tapi yang paling menakutkan adalah matanya. Mata itu memancarkan ketakutan murni, jenis ketakutan dari seseorang yang telah melihat neraka dan tidak bisa kembali. "Apa maksudmu dia tidak dioperasi?" tanyaku, suaraku mulai goyah. Rumah sakit meneleponku. Mereka bilang dia kecelakaan fatal. Aku melihat petunjuk arahnya. Aku melihat darah di depan pintu. Dr. Elena menggelengkan kepalanya dengan cepat, rambutnya yang kusut bergoyang liar. Dia mencengkeram kedua bahuku, menatap lurus ke dalam mataku. "Dengarkan aku baik-baik," bisiknya dengan suara serak yang gemetar. "Telepon itu bukan dari petugas rumah sakit. Dan darah itu bukan darah suamimu. Itu umpan." "Umpan?" Otakku berputar, mencoba mencerna kata-kata gila ini. "Kamu bicara apa sih? Ini rumah sakit. Jangan menakut-nakuti aku. Lihat sekelilingmu." Elena menunjuk ke arah celah pintu lemari. "Apa ini terlihat seperti rumah sakit bagimu? Apa kamu melihat perawat? Apa kamu mencium bau obat?" "Tidak." Dia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri, tapi tangannya masih gemetar di bahuku. "Mereka tahu kamu di sini, Clara. Mereka memancingmu. Suamimu, Aris, dia memang ada di dalam ruangan itu, tapi tidak ada tim dokter yang menanganinya. Tidak ada operasi penyelamatan. Kalau begitu aku harus masuk. Aku harus membawanya keluar." Aku mencoba menepis tangannya lagi, didorong oleh kepanikan yang membabi buta. "Kamu tidak mengerti." Elena menekan suaranya, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang cekung. "Tempat ini, rumah sakit pusat di jam ini, di lorong ini bukan dunia manusia lagi. Ini adalah zona makan mereka." Aku menatapnya dengan pandangan tidak percaya. "Mereka? Siapa mereka?" "Entitas yang menjaga tempat ini. Penunggu yang lapar," jawab Elena cepat. "Mereka butuh pertukaran. Mereka butuh nyawa yang datang dengan sukarela karena cinta. Panik grief, duka karena kepanikan. Itu bumbu paling lezat bagi mereka. Dan kamu, Clara, kamu datang membawa itu semua." Aku mundur selangkah, punggungku menyentuh dinding lemari yang dingin. "Kamu gila.
Kamu pasti pasien sakit jiwa yang mencuri jas dokter. Elena tertawa, sebuah tawa getir yang kering dan hampa. Aku berharap aku gila. Dulu aku juga sepertimu. Datang berlari di tengah malam, demi menyelamatkan seseorang yang kucintai. Tapi aku terlambat menyadari bahwa yang kucintai sudah membuat kesepakatan lain. Kata-katanya membuat bulu kuduku meremang. Kesepakatan lain? Aris, dia kecelakaan. Sangkalku lemah, meski hatiku mulai ragu. Ingatanku kembali pada radio mobil yang menyala sendiri. Jalanan yang sepi tidak wajar. Dengar, Elena melepaskan cengkeramannya, lalu merogoh saku jasnya yang kotor. Dia mengeluarkan sebuah stetoskop yang bagian membrannya sudah pecah. Aku tidak bisa memaksamu percaya. Tapi kalau kamu keluar lewat pintu itu dan masuk ke ruang operasi 4, kamu tidak akan pernah keluar lagi. Tubuhmu akan ditemukan besok pagi di kamar mayat, meninggal karena serangan jantung, dan jiwamu akan terperangkap di sini selamanya. Bersamaku. Suara kriek terdengar lagi dari kejauhan, tapi kali ini dari arah atas plafon. Suara cakaran di saluran ventilasi. Elena mendongak, wajahnya semakin pucat. Mereka mulai tidak sabar. Mereka mencium bau ketakutanmu. Lalu aku harus apa? Air mataku tumpah. Rasa logikaku bertarung hebat dengan insting bertahan hidup. Aku tidak bisa meninggalkan Aris sendirian. Aris yang kamu kenal mungkin sudah tidak ada, kata Elena dingin, tapi ada nada simpati di sana. Tapi kalau kamu ingin punya kesempatan, sekecil apapun, untuk selamat, atau bahkan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, kamu harus pergi dari sini sekarang juga. Bukan lewat pintu depan. Pintu depan sudah hilang sejak kamu menginjakkan kaki di lorong sayap timur ini. Dokter Elena berbalik, menghadap ke dinding belakang lemari penyimpanan. Dia meraba-raba dinding kayu yang rapuh itu, mencari sesuatu di kegelapan. Ada jalan keluar lain, bisiknya. Jalan tikus yang aku buat selama bertahun-tahun terjebak di sini. Tapi ada syaratnya. Dia menoleh padaku, tatapannya tajam dan serius. Seolah nyawaku bergantung pada setiap suku kata yang akan dia ucapkan selanjutnya. Syarat apa? Tanyaku. Syarat yang akan menguji seberapa besar cintamu, dan seberapa kuat mentalmu. Jawabnya. Karena begitu kita membuka jalan ini, ujian yang sebenarnya baru akan dimulai. Suara geraman rendah terdengar tepat di depan pintu lemari kami lagi. Kali ini lebih dekat. Lebih lapar. Kita tidak punya waktu, desis Elena. Dokter Elena menekan sebuah panel kayu yang tersembunyi di balik tumpukan kardus infus kadaluarsa. Dengan bunyi klik pelan, dinding belakang lemari itu bergeser, mengungkapkan sebuah lorong sempit yang gelap dan berdebu. Angin dingin yang berbau apek langsung menerpa wajahku, membuatku menggigil. Itu adalah akses menuju tangga darurat lama, bagian dari struktur asli bangunan yang sudah ditutup saat renovasi dimulai dan kemudian dilupakan. Lewat sini, perintah Elena, suaranya mendesak. Aku masih ragu. Kakiku terasa berat seolah dipaku ke lantai. Meninggalkan Aris rasanya seperti pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Bagaimana jika dokter ini berbohong? Bagaimana jika Aris benar-benar sedang sekarat di ruangan sebelah dan aku justru melarikan diri? Clara. Elena mengguncang bahuku, menyadarkanku dari lamunan. Aris yang kamu cintai tidak akan memintamu mati konyol di sini. Pikirkan ibumu di rumah. Pikirkan hidupmu. Penyebutan, ibu, menyentakku. Wajah ibuku yang sudah tua terbayang di benakku. Jika aku mati di sini, siapa yang akan mengurusnya? Oke, jawabku lirih, meski hatiku hancur lebur. Aku ikut. Elena mendorongku masuk ke celah sempit itu. Di balik dinding palsu, ada sebuah bordes tangga beton yang kotor dan penuh sarang laba-laba. Tangga itu berputar turun ke bawah, menuju kegelapan yang tak berujung. Elena tidak ikut masuk. Dia berdiri di ambang pintu rahasia, menahan panel kayu agar tetap terbuka. Kamu tidak ikut? Tanyaku panik. Aku tidak bisa, jawab Elena, senyum sedih tersungging di bibirnya yang pecah-pecah. Aku terikat dengan tempat ini. Tugasku adalah mencegah korban baru, bukan melarikan diri. Lagi pula kalau aku ikut, mereka akan langsung tahu. Dia merogoh saku jasnya lagi, dan memberiku sebuah senter kecil yang cahayanya redup kekuningan. Ambil ini.
Jangan nyalakan kecuali benar-benar gelap gulita. Cahaya menarik perhatian mereka. Aku menggenggam senter itu erat-erat. Terima kasih, dokter. Jangan berterima kasih dulu. Bagian terburuknya baru dimulai. Elena menatapku lekat-lekat, wajahnya berubah sangat serius, bahkan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Dia mencengkeram pergelangan tanganku untuk terakhir kalinya. Dengarkan instruksiku. Ini satu-satunya cara kamu bisa keluar hidup-hidup. Aku mengangguk, menelan ludah yang terasa pahit. Tangga ini akan membawamu ke lantai dasar, ke pintu keluar samping yang terhubung langsung ke area parkir luar. Tapi perjalanannya tidak akan mudah. Entitas yang menguasai tempat ini, mereka manipulator ulung. Mereka bisa meniru suara. Meniru suara? Ulangku. Siapapun, tegas Elena. Mereka bisa terdengar seperti ibumu, temanmu, atau suamimu. Jantungku mencelos. Saat kamu menuruni tangga ini, mereka akan mencoba memanggilmu. Mereka akan menggunakan suara Aris. Mereka akan menangis, memohon, menjerit kesakitan, atau bahkan marah. Mereka akan mengatakan hal-hal yang hanya diketahui oleh kalian berdua untuk membuatmu percaya. Elena mendekatkan wajahnya ke wajahku, matanya membelalak. Apapun yang terjadi, Clara, jangan pernah menoleh ke belakang. Kalimat itu menggema di telingaku, berat dan penuh ancaman. Kenapa? Apa yang terjadi kalau aku menoleh? Tanyaku dengan suara gemetar. Jika kamu menoleh, itu artinya kamu merespons panggilan mereka. Kamu memberi izin, jelas Elena cepat. Saat matamu bertemu dengan mata mereka, jiwamu akan ditarik keluar menggantikan posisi suami yang mereka sandera. Kontrak akan disegel. Kamu mati, dan entitas itu akan memakai wajahmu. Aku merinding hebat. Imajinasiku langsung liar membayangkan apa yang mungkin ada di belakangku nanti. Teruslah berjalan ke bawah. Tutup telingamu kalau perlu. Bernyanyilah dalam hati. Lakukan apa saja untuk mengabaikan suara itu. Fokus pada pintu keluar di bawah. Ingat, Aris yang asli tidak akan menyuruhmu menoleh ke arah bahaya. Dari balik pintu lemari di ruangan tempat Elena berdiri, terdengar suara brak yang keras. Pintu utama ruangan itu didobrak. Mereka masuk, pekik Elena. Cepat lari. Sekarang. Dia mendorongku mundur, lalu segera menarik panel kayu itu menutup. Ingat, Clara, jangan menoleh. Teriaknya sesaat sebelum celah itu tertutup rapat, memisahkan kami. Aku sendirian sekarang. Berdiri di anak tangga paling atas dari sebuah lorong darurat yang pengap dan gelap. Hanya ada aku, suara napasku yang memburu, dan peringatan dokter Elena yang terus berputar di kepalaku. Jangan menoleh. Aku mengarahkan senter redup itu ke bawah. Tangga itu curam dan berputar. Tidak ada suara apapun selain tetesan air yang jatuh entah di mana. Tetes-tetes. Dengan kaki gemetar, aku mulai melangkah turun. 1 anak tangga. 2 anak tangga. Tap, tap. Suara langkahku menggema di dinding beton yang sempit. Aku mencoba bergerak secepat mungkin namun tetap hati-hati agar tidak tergelincir. Lantai tangga ini licin oleh lumut dan debu basah. Baru saja aku mencapai bordes lantai 3, keheningan itu pecah. Bukan oleh suara monster atau hantu yang mengerikan, tapi oleh suara yang sangat aku kenal. Suara yang paling aku rindukan sekaligus paling aku takutkan saat ini. Sayang? Suara Aris. Itu suaranya. Sangat jelas. Sangat nyata. Terdengar lemah dan kesakitan, berasal dari arah atas tangga, tepat di tempat aku baru saja masuk tadi. Clara, kamu di mana? Gelap sekali di sini. Langkahku terhenti. Jantungku serasa diremas. Rasanya sangat ingin aku berteriak menjawabnya. Aku di sini, Mas. Aku di sini. Sakit, Ra. Tolong aku. Kaki aku kejepit. Sakit banget. Rintih suara itu lagi, disusul suara isak tangis yang tertahan. Itu adalah jenis tangisan Aris yang pernah kudengar sekali saat dia kehilangan ayahnya. Begitu pilu, begitu hancur. Itu bukan dia, Clara. Itu bukan dia. Aku membatin keras-keras, menggigit bibirku hingga berdarah untuk menahan diri agar tidak menjawab. Clara,
Jangan tinggalin aku. Kamu janji kan mau sama aku terus? Katanya mau menua bareng. Air mataku mengalir deras. Kata-kata itu janji pernikahan kami. Bagaimana makhluk itu bisa tahu? Aku memaksakan kakiku untuk melangkah turun lagi. Lari, Clara. Lari. Tap, tap, tap. Aku mempercepat langkahku, setengah berlari menuruni anak tangga. Tapi suara itu seolah mengikuti. Bukan melayang, tapi terdengar seperti seseorang yang menyeret tubuhnya di tangga di belakangku. Shred. Gedebuk. Clara. Tegak kamu ya. Suara Aris berubah nada. Dari memelas menjadi marah. Kamu ninggalin aku cuma demi selamat sendiri? Istri macam apa kamu? Aku menutup telingaku dengan kedua tangan, senter di tanganku bergoyang liar menciptakan bayangan monster di dinding. Itu palsu, itu palsu, itu palsu, rapalku berulang-ulang. Lihat aku kalau aku ngomong. Bentak suara itu, kini terdengar sangat dekat, seolah tepat di belakang tengkukku. Hembusan napas dingin menyentuh leherku. Godaan untuk menoleh begitu besar. Refleks manusiawi untuk melihat siapa yang berteriak di belakangmu hampir tak tertahankan. Otot leherku berkedut, ingin memutar kepala. Hanya sekilas. Hanya untuk memastikan. Jangan menoleh. Jika kau menoleh, mereka mengambil jiwamu. Aku memejamkan mata dan melompat menuruni sisa anak tangga menuju lantai 2, nyaris tergelincir. Aku tidak tahu seberapa lama aku bisa bertahan melawan suara yang terdengar begitu mirip dengan belahan jiwaku itu. Dan perjalanan ke bawah masih panjang. Kakiku terasa seperti timah, berat dan kaku, namun aku memaksanya untuk terus bergerak menuruni anak tangga beton yang curam itu. Napasku memburu kasar, rasanya seperti parutan besi di tenggorokan yang kering. Tap, tap, tap. Suara langkah kakiku sendiri terdengar begitu keras, memantul di dinding-dinding sempit lorong darurat yang lembab ini. Udara di sini terasa berat. Berbau apek campuran antara jamur, debu tua, dan sesuatu yang manis namun memualkan, seperti bau bunga Kamboja yang layu. Clara. Suara itu datang lagi. Kali ini lebih dekat. Jauh lebih dekat daripada sebelumnya. Bukan dari atas tangga yang jauh, melainkan seolah-olah berada tepat di tikungan bordes di belakangku. Suara Aris. Suara suamiku. Clara, tunggu. Jangan lari. Nadanya begitu lembut, begitu akrab. Itu adalah nada yang sama yang ia gunakan saat membangunkan aku di pagi hari Minggu, atau saat ia membujukku ketika aku sedang merajuk. Hatiku bergetar hebat. Logikaku tahu, Dr. Elena sudah memperingatkan, bahwa ini adalah jebakan. Tapi hatiku, bagian dari diriku yang mencintainya selama 5 tahun terakhir, berteriak ingin berbalik. Bagaimana jika Dr. Elena salah? Bagaimana jika dia benar-benar orang gila seperti dugaanku yang pertama? Bagaimana jika Aris benar-benar terluka dan merangka mengejarku, dan aku justru meninggalkannya mati sendirian di tangga gelap ini? Sakit, Ra, tolong. Suara rintihan itu menyayat hati. Aku mendengar suara tubuh yang jatuh, seperti seseorang yang kehilangan keseimbangan dan menghantam lantai beton. Bro, aku terpekik kecil, menutup mulutku dengan tangan. Langkahku terhenti di tengah anak tangga antara lantai 3 dan 2. Tanganku mencengkeram railing tangga yang berkarat begitu erat, hingga telapak tanganku perih. Mas, panggilku tanpa sadar. Suaraku bergetar hebat. Hening sejenak. Lalu suara itu menjawab, lemah dan putus asa. Ra, kakiku hancur. Ra, aku nggak bisa jalan. Kamu tega ninggalin aku di sini sama mereka? Di sini dingin. Air mataku tumpah semakin deras, membasahi pipi dan leherku. Imajinasi liarku langsung bekerja. Aku membayangkan Aris dengan kaki patah, menyeret tubuhnya yang penuh darah, mengulurkan tangan ke arahku di kegelapan. Rasa bersalah itu menghantam dadaku seperti palu godam. Aku istri yang buruk. Aku pengecut. Tubuhku mulai berputar secara refleks. Leherku bergerak ke kanan, ingin menengok ke belakang, ke atas tangga. Hanya sekilas. Aku hanya perlu memastikan. Jangan pernah menoleh. Peringatan Dr. Elena meledak di kepalaku, sejelas petir di siang bolong. Jika kau menoleh, kau mengizinkan mereka mengambil jiwamu.
Aku membeku. Posisi kepalaku sudah miring separuh jalan. Ekor mataku menangkap kegelapan pekat di bordes atas. Tiba-tiba, nuansa suara itu berubah drastis. "Clara, sayang, ingat bulan madu kita di Bali?" Aku tersentak. Suaranya tidak lagi merintih. Kini suaranya terdengar jernih, tenang, dan menggoda. Tidak ada nada kesakitan sama sekali. "Ingat kan? Waktu kita duduk di pinggir pantai Jimbaran, kamu bilang kamu bakal lakuin apa aja buat aku. Kamu bilang nyawa kamu adalah nyawa aku. Mana janjimu, Clara?" Bulu kuduk di seluruh tubuhku meremang. Rasa dingin yang tidak wajar merayap di punggungku. Sesuatu yang basah menetes dari langit-langit tangga mengenai bahuku, tapi aku tahu itu bukan air. Makhluk itu, apapun yang ada di belakangku, sedang membaca ingatanku. Dia mengaduk-aduk memori terindah kami dan menggunakannya sebagai senjata. Aris yang sedang sekarat tidak akan mungkin tiba-tiba membahas bulan madu dengan nada sedatar dan sehalus itu. Itu bukan Aris. "Pergi," teriakku sambil kembali memacu kakiku menuruni tangga. "Kamu bukan suamiku." Reaksi dari sosok di belakangku instan dan mengerikan. "Dasar wanita jalang." Suara itu berubah menjadi geraman yang menggelegar, begitu keras hingga membuat telingaku berdenging. Tidak ada lagi kelembutan, tidak ada lagi rintihan. Hanya ada amarah murni yang terdengar tidak manusiawi. Suara itu bergema, berlapis-lapis, seolah diucapkan oleh 10 orang sekaligus dengan nada bariton yang berat. Duk, duk, duk. Suara langkah kaki di belakangku berubah. Bukan lagi suara seretan tubuh yang lemah, melainkan suara hentakan kaki yang berat dan cepat, menuruni tangga dengan kecepatan mengerikan. Dia mengejarku. Bukan merangkak, tapi berlari. "Jangan lari dariku, Clara. Kau milikku." Aku menjerit, membuang semua kehati-hatian. Aku melompati 2 anak tangga sekaligus, nyaris tergelincir di setiap pijakan. Senter di tanganku bergoyang liar, menciptakan bayangan-bayangan abstrak yang menari menakutkan di dinding. Di belakangku, aku bisa merasakan hawa panas yang mendekat. Bau busuk bangkai itu semakin menyengat, membuat perutku mual. Rasanya seperti ada tangan-tangan tak kasat mata yang mencoba meraih ujung jaketku, menyentuh rambutku. "Kembali ke sini." Tatap mataku. Raung suara itu. "Tidak. Tidak." Aku menangis histeris, terus berlari. Di lantai 2, suara itu terdengar sangat dekat, tepat di belakang telingaku. Aku bisa mendengar suara napas yang basah dan berdeguk, seperti seseorang yang paru-parunya penuh cairan. "Grok. Haa. Sayang, lihat aku." Bisiknya lagi, kali ini tepat di samping telinga kiriku. Aku memejamkan mata rapat-rapat sambil terus berlari, air mata mengalir deras. Aku menampar pipiku sendiri, mencubit lenganku, melakukan apa saja untuk mengalihkan fokus dari suara hipnotis itu. Aku membayangkan wajah ibuku. Aku membayangkan sinar matahari. Aku membayangkan apa saja selain wajah Aris. Ini adalah ujian mental terberat dalam hidupku. Melawan insting untuk menoleh saat seseorang memanggil namamu dengan suara orang yang paling kau cintai, adalah siksaan batin yang tak terbayangkan. Tapi aku tahu, satu kesalahan kecil saja, dan aku akan berakhir menjadi penghuni abadi lorong terkutuk ini. Aku harus sampai ke lantai dasar. Sedikit lagi. Namun, kepanikan membuatku ceroboh. Kakiku tersangkut di salah satu anak tangga yang retak. Aag. Tubuhku melayang ke depan. Aku kehilangan keseimbangan dan jatuh berguling menuruni sisa anak tangga menuju bordes lantai 2. Senter di tanganku terlempar, berputar-putar di lantai sebelum berhenti di sudut dengan cahaya yang meredup. Tubuhku menghantam dinding beton dengan keras. Rasa sakit yang tajam menjalar di pergelangan kaki dan bahuku. Pandanganku berkunang-kunang. Untuk sesaat, dunia hening. Suara kejaran di belakangku berhenti mendadak. Apakah sudah berakhir? Aku mencoba bangkit, meringis menahan sakit di kakiku. Saat itulah, mataku menangkap sesuatu. Di dinding bordes lantai 2 ini, ada sebuah jendela kaca persegi panjang yang kusam. Jendela ini bukan menghadap keluar gedung, melainkan menghadap ke bagian dalam rumah sakit. Sebuah jendela observasi tua yang tembus pandang ke ruangan di seberang Fate, ruang kosong, gedung.
Jendela itu menghadap langsung ke bagian dalam ruang operasi 4. Dan apa yang kulihat di balik kaca itu membuat darah di tubuhku berhenti mengalir. Cahaya di dalam ruang operasi 4 di seberang sana menyala terang benderang, sangat kontras dengan kegelapan lorong tempatku berada. Jaraknya hanya sekitar 10 meter, dipisahkan oleh celah udara antar gedung. Melalui kaca jendela yang sedikit berdebu itu, aku bisa melihat seluruh isi ruangan dengan jelas, seolah sedang menonton layar bioskop bisu. Tidak ada kesibukan medis di sana. Tidak ada tim dokter yang panik. Tidak ada alat pacu jantung yang berbunyi bip-bip-bip. Di tengah ruangan, di atas meja operasi, tidak ada siapa-siapa. Kosong. Lalu aku melihatnya. Aris. Dia berdiri di sudut ruangan, di dekat lemari obat. Dia mengenakan kemeja biru yang tadi pagi dia pakai saat berangkat kerja. Kemeja itu bersih, rapi, tanpa setitik noda darah pun. Celana bahannya licin. Rambutnya tersisir rapi. Dia tidak terluka. Tidak ada perban. Tidak ada goresan. Dia terlihat sehat. Sangat sehat. Aku menahan napas, mataku membelalak tak percaya. Tanganku meraba kaca jendela yang dingin, seolah ingin memastikan penglihatanku tidak salah. "Mas?" bisikku lirih, meski dia tidak mungkin mendengarku. Di tangannya, Aris memegang sebuah map tebal berwarna merah. Dia membuka map itu, membolak-balik isinya dengan wajah serius namun tenang. Dari jarak ini, aku bisa melihat logo perusahaan asuransi besar di kop surat dokumen itu. Dan di halaman yang sedang dia baca, terlihat angka-angka nominal yang sangat panjang. Miliaran rupiah. Polis asuransi jiwa. Atas namaku. Kakiku lemas. Aku merosot sedikit, tapi mataku tak bisa lepas dari pemandangan itu. Aris kemudian menutup map itu dan tersenyum. Bukan senyum hangat yang biasa ia berikan padaku. Itu adalah senyum yang dingin, penuh kepuasan, dan rakus. Dia melihat jam tangannya, lalu mengetuk-ngetuk kaca arloji itu dengan tidak sabar. Dia menoleh ke arah pintu masuk utama ruang operasi, pintu yang seharusnya aku masuki jika aku tidak ditarik oleh Dr. Elena tadi. Dia sedang menunggu. Dia menunggu kedatanganku. Tiba-tiba, dari sudut ruangan yang gelap di belakang Aris, muncul sebuah bayangan. Sosok itu tinggi besar, hitam pekat, lebih gelap dari bayangan biasa. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya gumpalan asap hitam yang membentuk menyerupai manusia. Bayangan itu mendekati Aris, lalu meletakkan tangannya yang panjang dan kurus di bahu suamiku. Aris tidak kaget. Dia tidak takut. Justru sebaliknya, dia menoleh ke arah bayangan itu dan mengangguk, seolah sedang berbicara dengan rekan bisnis. Dia menunjuk ke arah pintu lagi, lalu tertawa. Duniaku hancur berkeping-keping. Rasa sakit di kakiku tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit yang merobek dadaku saat ini. Ini bukan kecelakaan. Ini bukan tragedi. Ini adalah transaksi. Aris telah menjualku. Dia menukarkan nyawaku dengan sesuatu, kekayaan, kekuasaan, atau kesembuhan dari penyakit yang dia sembunyikan? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, dia membawaku ke sini, ke sarang monster ini, dengan skenario kecelakaan palsu, agar aku datang dengan perasaan hancur dan menyerahkan diriku sendiri. Panik grief, bumbu paling lezat bagi mereka. Kata-kata Dr. Elena terngiang kembali. Jadi, suara yang mengejarku di tangga tadi, suara yang memanggil-manggilku dengan nada cinta, itu hanyalah manifestasi dari keinginan jahat Aris yang sebenarnya. Entitas di tangga itu mencoba menggiringku kembali ke atas, atau mengambil jiwaku di tempat, karena aku sudah masuk dalam perangkap. Di dalam ruang operasi, Aris tampak mulai gelisah. Dia berjalan mondar-mandir. Dia bicara pada bayangan itu dengan gestur tangan yang kasar, seolah bertanya, "Mana dia? Kenapa dia belum datang?" Bayangan hitam itu diam, lalu perlahan memutar kepalanya, atau bagian yang seharusnya menjadi kepala, ke arah jendela tempat aku mengintip. Jantungku berhenti berdetak. Meskipun bayangan itu tidak punya mata, aku bisa merasakan tatapannya. Dingin, menusuk, dan jahat. Dia tahu aku di sini. Dia tahu aku sedang melihat mereka. Sosok bayangan itu menunjuk lurus ke arahku. Aris mengikuti arah tunjuk bayangan itu. Dia menoleh ke jendela. Mataku bertemu dengan matanya dari kejauhan. Wajah Aris berubah drastis.
Senyum puasnya lenyap, digantikan oleh ekspresi kaget bercampur marah. Wajah tampan yang selama ini kucintai itu tiba-tiba terlihat sangat jelek, terdistorsi oleh kebencian. Dia melihatku. Dia melihatku di tangga darurat seberang gedung. Dia tahu aku tidak masuk ke dalam perangkap utamanya. Mulut Aris bergerak, meneriakkan sesuatu yang tidak bisa kudengar karena terhalang kaca tebal. Tapi dari gerak bibirnya, aku bisa membaca satu kata dengan sangat jelas. Mati. Bersamaan dengan itu, suara di tangga belakangku meledak kembali. Clara, jangan menatapnya. Kali ini bukan suara Aris. Itu suara Dr. Elena yang bergema entah dari mana, mungkin melalui sistem speaker darurat yang rusak atau mungkin telepati. Tapi peringatan itu terlambat. Atau mungkin, justru tepat waktu. Karena saat aku menatap Aris yang asli di seberang sana, aku tidak menoleh ke belakang. Aku menatap ke depan, ke arah kebenaran yang menyakitkan. Namun, kontak mata dengan Aris memicu sesuatu. Kaca jendela di depanku tiba-tiba retak. Kraa. Retakan itu menjalar cepat seperti jaring laba-laba. Lampu di lorong tangga tempatku berada mulai berkedip liar, meledak satu persatu, mendekat ke arahku. Pop, pop, pop. Kegelapan turun dengan cepat. Di seberang sana, Aris menggedor kaca dari dalam ruang operasi, wajahnya merah padam, urat-urat lehernya menonjol. Bayangan hitam di belakangnya mulai membesar, memenuhi ruangan, seolah marah karena paket mereka lolos dari jalur yang seharusnya. Dia bukan suamimu lagi, Clara. Lari. Suara Dr. Elena terdengar lagi, kali ini dari arah bawah tangga. Aku tersentak sadar. Rasa sedih dan kagetku seketika berubah menjadi amarah dan tekad untuk bertahan hidup. Aku tidak akan membiarkan bajingan itu menang. Aku tidak akan membiarkan dia menikmati uang asuransi dari kematianku. Aku tidak akan mati malam ini. Dengan sisa tenaga yang ada, aku memungut senterku yang berkedip lemah, mengabaikan rasa sakit di pergelangan kaki, dan kembali berlari menuruni tangga menuju lantai dasar. Suara di belakangku, suara Aris palsu di tangga, kini terdengar berbeda. Bukan lagi memanggil nama sayang. Suaranya berubah menjadi geraman monster yang lapar, bercampur dengan suara tawa Aris yang asli. Kau tidak bisa lari, sayang. Kita sudah sepakat. Persetan dengan kesepakatanmu. Teriakku lantang, air mataku kering sudah. Aku melompati anak tangga terakhir lantai 2, menuju lantai 1. Pintu keluar semakin dekat. Tapi aku tahu, rintangan terakhir pasti yang paling berat. Kaca jendela di bordes lantai 2 itu telah hancur. Namun gema dari pecahannya seolah masih bergetar di dalam tulang-tulangku. Aku tidak lagi memiliki keraguan. Aku tidak lagi memiliki harapan naif bahwa ini semua hanyalah salah paham atau mimpi buruk. Realitas telah menamparku dengan kejam. Suamiku, Aris, pria yang telah berbagi tempat tidur denganku selama 5 tahun, pria yang kupercayakan seluruh hidup dan masa depanku, baru saja mencoba menjual nyawaku kepada iblis demi uang asuransi. Amarah yang meledak di dadaku menjadi bahan bakar baru. Rasa sakit di pergelangan kakiku yang terkilir saat jatuh tadi seolah tumpul, tertutup oleh adrenalin yang membanjiri sistem sarafku. Aku memungut senterku yang tergeletak di lantai. Cahayanya kini meredup, berkedip-kedip lemah seperti detak jantung orang sekarat. Namun itu satu-satunya senjata yang kumiliki melawan kegelapan pekat yang mulai menelan tangga darurat ini. Lari, Clara. Lari atau kau akan mati sia-sia. Bisikku pada diriku sendiri, memaksakan tubuhku untuk bangkit. Aku kembali menuruni anak tangga menuju lantai 1. Setiap langkah adalah perjuangan. Tangga beton ini terasa berbeda dari sebelumnya. Jika tadi ia terasa dingin dan lembab, kini ia terasa hidup. Dinding-dinding di sekitarku seolah bernapas, mengembuskan uap hangat yang berbau busuk, campuran antara aroma daging terbakar dan belerang. Di belakangku, dari arah bordes lantai 2 yang baru saja kutinggalkan, suara itu kembali terdengar. Namun kali ini, topengnya telah hancur total. Kau pikir kau bisa lari? Hah? Suara itu menggelegar, mengguncang struktur bangunan tua ini. Itu bukan lagi suara Aris. Atau lebih tepatnya, itu adalah suara Aris yang telah dipelintir, diperbesar, dan dicampur dengan geraman ribuan jiwa yang marah. Suara itu begitu berat hingga menekan gendang telingaku,
membuat kepalaku pening seketika. Aku tidak menjawab. Aku hanya fokus pada satu hal, pintu keluar di lantai dasar. Langkah kaki di belakangku terdengar semakin berat dan cepat. Boom, boom, boom. Setiap hentakan kakinya membuat debu rontok dari langit-langit. Entitas itu tidak lagi bermain-main dengan merangkak atau menyeret kaki. Dia berlari. Dia marah karena mangsanya sadar akan perangkapnya. Clara, istriku sayang, jangan tinggalkan aku. Tiba-tiba, strategi makhluk itu berubah lagi. Di tengah geraman marahnya, suara itu berganti menjadi rintihan Aris yang sangat menyedihkan. Suara itu terdengar begitu dekat, seolah dia sedang berlari tepat di belakang bahuku, napasnya meniup tengkuku. Rah, sakit sekali. Mereka mencabik-cabikku karena kamu lari. Tolong aku, Ra. Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena frustrasi. Betapa liciknya makhluk ini. Dia tahu persis tombol-tombol emosional di dalam diriku. Dia tahu bahwa meski aku sudah melihat pengkhianatan Aris, bagian kecil dari hatiku, bagian yang bodoh dan terlalu mencintai, masih merasa bersalah. Bagaimana jika penglihatanku di jendela tadi salah? Bagaimana jika itu hanya halusinasi yang diciptakan setan ini untuk memisahkan kami? Keraguan itu adalah racun. Dan racun itu mulai bekerja, membuat langkahku melambat. Jangan dengarkan. Itu bohong. Itu bohong. Rapalku berulang kali, menggigit bibirku hingga terasa amis darah. Aku sampai di pertengahan tangga antara lantai 2 dan 1. Kegelapan di sini begitu pekat hingga cahaya senterku nyaris tidak bisa menembusnya. Tiba-tiba, senterku mati total. Klik. Gelap gulita. Kepanikan murni menyergapku. Aku buta. Aku tidak bisa melihat anak tangga di depanku. Aku meraba-raba railing tangga yang berkarat dengan tangan gemetar, berusaha menahan diri agar tidak jatuh. Dalam kegelapan total itu, sensasi pendengaranku dan perasaanku menajam beratus kali lipat. Aku mendengar suara napas di belakangku. Basah, berat, berdeguk. Kau sendirian sekarang, Clara, bisik suara itu. Kali ini bukan suara Aris. Itu suara seorang wanita tua. Suara ibuku. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Clara, kenapa kamu tinggalkan suamimu? Ibu tidak pernah mengajarkan kamu jadi istri durhaka. Balik badan, nak. Lihat ibu. Ibu ada di sini untuk menjemputmu. Itu suara ibu. Sangat persis. Getaran halusnya, nada kecewanya, semuanya sama. Padahal, ibu sedang tidur nyenyak di rumahnya di luar kota. Ini adalah serangan psikologis tingkat tertinggi. Makhluk ini mengaduk-aduk memori terdalamku, mencari figur otoritas yang paling kuhormati untuk memaksaku menoleh. Godaan untuk menoleh begitu besar, hingga leherku terasa kaku dan sakit karena menahan diri. Aku ingin melihat ibu. Aku ingin memastikan bahwa dia tidak benar-benar ada di tangga neraka ini. Ibu nggak ada di sini, isaku pelan di kegelapan. Ibu masih hidup. Kamu bukan ibuku. Anak kurang aja. Suara ibu berubah menjadi jeritan monster seketika. Angin kencang menerpa punggungku, mendorongku ke depan. Aku terhuyung, kakiku tersandung di kegelapan, dan aku jatuh berguling menuruni sisa anak tangga. Tubuhku menghantam lantai dasar dengan keras. Bahuku membentur dinding beton, siku tanganku lecet parah. Rasa sakit menjalar di sekujur tubuh, tapi aku tidak punya waktu untuk merasakannya. Aku merangkak di lantai yang dingin dan kotor, meraba-raba dinding, mencari pintu keluar. Tanganku menyentuh permukaan besi yang dingin. Pintu darurat. Aku menemukannya. Dengan sisa tenaga yang ada, aku meraba mencari gagang pintu atau palang dorong. Jariku menyentuh palang besi horizontal. Aku mencengkeramnya dan mendorong sekuat tenaga. Klang. Pintu itu tidak bergerak. Terkunci. Tidak. Aku mencoba lagi. Aku memukul palang itu, menendang pintu besi, bahkan menabrakkan bahuku berkali-kali. Pintu itu kokoh seolah dilas menyatu dengan dinding. Tidak ada celah sedikit pun. Tidak ada cahaya yang masuk dari luar. Aku terperangkap. Di belakangku, di ujung tangga yang baru saja kulewati, aku merasakan kehadiran yang luar biasa besar. Tidak ada lagi suara langkah kaki,
karena dia sudah ada di sini. Di ruangan sempit lantai dasar ini bersamaku. Suhu udara turun drastis. Uap napasku terlihat mengepul di kegelapan walau tanpa cahaya. Bau busuk bangkai dan Kamboja itu kini begitu menyengat hingga membuatku mual dan ingin muntah. Sudah berakhir, Clara, suara Aris kembali terdengar. Kali ini nadanya tenang, dingin, dan penuh kemenangan. Kamu sudah berusaha. Kamu sudah lari. Tapi takdir tidak bisa diubah. Kontrak sudah ditandatangani. Kamu adalah milik mereka. Aku bersandar pada pintu besi yang dingin, memunggungi makhluk itu. Aku meringkuk, memeluk lututku, merasa sangat kecil dan tidak berdaya. Apakah ini akhirnya? Mati di tangga darurat rumah sakit, dikhianati suami sendiri, dimangsa oleh entitas tak kasat mata? Menolehlah, sayang. Bujuk suara itu, kini terdengar sangat lembut, seolah dia sedang membelai rambutku. Sakitnya cuma sebentar. Lihat aku. Tatap mataku, dan semuanya akan selesai. Kamu capek kan? Kamu mau istirahat kan? Tangan dingin, benar-benar tangan fisik yang terasa seperti es balok, menyentuh bahu kananku. Kuku-kukunya yang tajam menekan jaketku, menembus kain, menusuk kulitku. Rasanya perih dan membekukan tulang. Sentuhan itu memicu refleks alamiah tubuhku. Aku ingin menepisnya. Aku ingin berbalik dan memukul pemilik tangan itu. Otak reptilku berteriak, hadapi ancamanmu. Lihat musuhmu. Leherku mulai berputar perlahan. Jangan menoleh. Jika kau menoleh, jiwamu diambil. Peringatan Dokter Elena terngiang tipis di kepalaku, tapi suaranya mulai tenggelam oleh rasa putus asa. Apa gunanya bertahan jika tidak ada jalan keluar? Pintu terkunci. Tidak ada siapa-siapa di sini. Mungkin lebih baik aku menyerah saja. Mungkin kematian memang jalan keluar satu-satunya. Saat kepalaku sudah berputar hampir 90 derajat, siap untuk melihat wajah mengerikan di belakangku, tiba-tiba terdengar bunyi ledakan kecil dari sudut ruangan. Prang! Bunyi kaca pecah. Detik berikutnya, suara sirine yang memekakan telinga meledak di ruangan sempit itu. Kreng! 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 Suara itu begitu keras, tajam, dan mekanikal. Sangat kontras dengan suara-suara gaib yang sejak tadi mendominasi. Itu adalah suara dunia nyata. Alarm kebakaran. Bersamaan dengan itu, terdengar desis keras dari langit-langit. Sroshes. Air menyembur dengan tekanan tinggi dari sprinkler pemadam kebakaran di atas kami. Air itu dingin, berbau karat pipa, dan mengguyur deras membasahi segala sesuatu di ruangan itu dalam hitungan detik. Arg. Makhluk di belakangku menjerit. Jeritannya bukan main-main. Itu adalah suara kesakitan yang luar biasa, seolah air biasa itu adalah asam sulfat bagi kulitnya. Cengkeraman tangan dingin di bahuku terlepas seketika. Aku mendengar suara tubuh besar yang terhuyung mundur, menabrak dinding, terpeleset di lantai yang basah. Panas. Panas. Hentikan. Raung suara itu berubah-ubah antara suara Aris, suara ibuku, dan suara iblis. Aku terbatuk-batuk karena air yang masuk ke hidung, tapi kesadaranku kembali penuh. Air ini memecah konsentrasi energi mereka. Entitas ini terikat pada elemen tertentu, dan air yang mengalir deras, simbol pembersihan, tampaknya mengganggu manifestasi fisik mereka. Clara, di mana kamu? Sebuah suara wanita berteriak di tengah kebisingan sirine dan gemuruh air. Di sudut ruangan yang gelap, aku melihat cahaya samar. Bukan senter, tapi percikan api dari panel listrik alarm yang baru saja dihancurkan. Di bawah cahaya itu, berdiri sosok Dokter Elena. Dia tampak mengerikan sekaligus heroik. Jas dokternya basah kuyup, rambutnya lepek menempel di wajah. Tangannya berdarah karena dia baru saja meninju kotak kaca alarm kebakaran dengan tangan kosong. Dia memegang sebuah kapal pemadam kebakaran, yang biasanya tergantung di dinding dalam kotak kaca, di tangan kanannya. Dokter Elena, teriakku, suaraku parau, jangan diam saja. Pindah dari pintu itu, teriak Elena sambil berlari menerjang guyuran air ke arahku. Dia tidak melihat ke arah makhluk itu. Dia menjaga pandangannya tetap lurus ke arahku dan pintu. Dia tahu aturan mainnya. Jangan menoleh pada iblis itu. Elena sampai di depanku,
napasnya memburu. Dia mencengkeram lenganku, menarikku berdiri. Kita harus mendobraknya. Kunci elektroniknya mungkin rusak karena air, tapi kita butuh tenaga fisik. Teriak Elena tepat di telingaku agar terdengar di atas suara sirine. Saya sudah coba. Tidak bisa, jawabku putus asa. Tadi kamu sendirian, sekarang kita berdua. Elena menatap mataku tajam. Ada api di matanya yang membakar keraguanku. Aris menjualmu untuk mati sendirian, Clara. Tunjukkan padanya bahwa kamu tidak akan mati hari ini. Gunakan amarahmu. Di belakang kami, di tengah kegelapan tangga yang basah, bayangan hitam itu mulai memadat kembali. Dia beradaptasi dengan rasa sakitnya. Sosok itu tumbuh membesar, memenuhi ruangan, menjadi gumpalan asap hitam pekat yang membentuk wajah raksasa dengan mulut menganga. Kalian tidak akan keluar dari sini. Suara itu menggelegar, membuat lantai bergetar. Elena mengangkat kapak pemadam di tangannya. Pada hitungan ketiga, kita hantam engselnya dan dorong bersamaan. Mengerti? Aku mengangguk, menyeka air dari mataku. Aku memosisikan bahuku di palang pintu, sementara Elena mengayunkan kapaknya ke arah celah engsel. 1. Makhluk itu menerjang maju. Hawa dingin yang mematikan menyapu punggungku. 2. Aku merasakan ujung jari-jari makhluk itu menyentuh rambutku lagi, mencoba menarikku ke belakang. 3. Elena menghantamkan kapak sekuat tenaga ke celah pintu. Dang! Bersamaan dengan itu, aku menabrakkan seluruh berat badanku ke pintu besi itu. Pintu bergeming sesaat, lalu terdengar bunyi logam patah yang nyaring. Krak! Pintu itu terbuka sedikit, hanya secelah jari. Cahaya abu-abu dari luar, cahaya fajar, masuk setitik. Lagi. Jangan berhenti, pekik Elena histeris. Makhluk di belakang kami meraung marah. Jangan biarkan mereka pergi. Aku merasakan tarikan yang kuat di kakiku. Sesuatu mencengkeram pergelangan kakiku yang sakit. Aku tergelincir, jatuh ke lantai basah. Clara. Elena berbalik, hampir saja dia menoleh ke makhluk itu, tapi dia segera memejamkan mata dan meraba-raba lantai untuk meraih tanganku. Aku diseret mundur. Kuku-kuku makhluk itu menancap di kulit kakiku, menarikku kembali ke dalam kegelapan tangga. Aku mencakar lantai yang licin, berusaha bertahan. Tolong, jeritku. Saat itulah, saat keputusasaan kembali memuncak, sebuah koneksi aneh terjadi. Mungkin karena aku berada di ambang batas antara dunia nyata dan dunia mereka, atau mungkin karena ikatan pernikahan yang belum putus secara hukum agama dan negara, aku mendapatkan sebuah penglihatan. Dinding di depanku seolah transparan. Pandanganku menembus beton, menembus jarak, langsung menuju ke lantai atas, ke ruang operasi 4. Dan apa yang kulihat di sana membuat darahku membeku. Penglihatan itu begitu jernih, lebih nyata dari air hujan yang membasahi wajahku. Seolah-olah jiwaku ditarik sejenak ke atas sana untuk menjadi saksi pengadilan terakhir. Di dalam ruang operasi 4, Aris tidak lagi tersenyum. Dia tidak lagi memegang map asuransi dengan bangga. Aris sedang berlutut di lantai, kedua tangannya mencengkeram kepalanya sendiri seakan ingin meremukan tengkoraknya. Mulutnya terbuka lebar dalam teriakan tanpa suara, sebuah jeritan bisu yang merobek pita suaranya namun tidak menghasilkan bunyi apapun di dunia fisik. Di sekelilingnya, bayangan hitam yang tadi berdiri di sudut ruangan kini telah berubah bentuk. Bayangan itu tidak lagi diam. Ia melilit tubuh Aris seperti ular piton raksasa, meremas tulang-tulangnya. Aku bisa mendengar pikiran Aris. Bukan lewat telinga, tapi langsung ke dalam otakku. Ini salah. Ini salah. Dia seharusnya mati. Ambil dia. Jangan aku. Jangan aku. Pikiran itu begitu egois, begitu menjijikan, hingga sisa-sisa rasa cintaku padanya menguap seketika, digantikan oleh rasa jijik yang mendalam. Bahkan di saat terakhirnya, dia masih mencoba menumbalkan aku. Kemudian, sosok bayangan hitam besar yang berada di belakang Aris, sang penagih utang utama, melangkah maju. Ia tidak memiliki wajah, hanya sebuah lubang hitam di mana seharusnya wajah berada. Ia meletakkan tangan raksasanya di atas kepala Aris. Aku mengerti sekarang. Kontrak itu mutlak. Harus ada nyawa yang dibayarkan malam ini.
Aris telah memanggil entitas itu, menjanjikan sebuah jiwa yang penuh dengan panik grief, jiwaku. Tapi karena aku menolak menyerahkan diri, karena aku menolak menoleh dan memberikan izin, transaksi itu gagal. Dan ketika pembeli tidak menerima barang yang dijanjikan, dia akan mengambil pembayaran dari si penjual. Waktunya habis. Aris, suara berat itu bergema di kepala kami berdua. Tangan bayangan itu mulai menarik sesuatu dari kepala Aris. Sesuatu yang bercahaya redup, berwarna abu-abu kusam, seperti asap tipis. Itu adalah esensi Aris. Kesadarannya. Jiwanya. Aris menengadah, matanya membelalak menatap langit-langit, dan untuk sedetik, tatapannya seolah bertemu dengan mata batinku. Dalam detik itu, dia melihatku. Dia melihat aku sedang berjuang di lantai dasar, basah kuyup tapi masih hidup. Dan dia sadar dia telah kalah. Wajah Aris mulai layu. Kulitnya mengkerut, matanya kehilangan cahaya kehidupan, berubah menjadi tatapan kosong seperti boneka porselen yang rusak. Cahaya abu-abu itu tersedot habis ke dalam tangan bayangan hitam. Aris, suamiku yang ambisius, yang tamak, yang pengkhianat, telah hilang. Yang tersisa di lantai ruang operasi itu hanyalah daging kosong. Sebuah cangkang. Tubuh yang bernapas tapi tidak berpenghuni. Penglihatan itu terputus dengan sentakan keras. Aku kembali ke tubuhku di lantai dasar. Cengkeraman di kakiku tiba-tiba melemah. Makhluk yang menyeretku kehilangan tenaganya, seolah sumber dayanya di lantai atas baru saja diputus. Ini kesempatanku. Tarik aku. Elena, teriakku. Dokter Elena, yang masih memejamkan mata sambil memegang tanganku, menarikku sekuat tenaga. Aku menendang wajah bayangan yang melemah di kakiku. Kakiku mengenai sesuatu yang lunak seperti lumpur busuk. Aku terlepas. Aku merangkak cepat ke arah pintu, bergabung kembali dengan Elena. Dia sudah diambil, kataku dengan napas terengah. Aris sudah diambil. Makhluk ini melemah. Ari. Elena membuka matanya, menyadari perubahan atmosfer di ruangan. Geraman di belakang kami berubah menjadi rintihan pelan yang menjauh, seolah tersedot kembali ke atas gedung. Sekarang, Clara, sekali lagi, hantam pintunya. Kami berdua berdiri, mengambil ancang-ancang. Cahaya matahari pagi di celah pintu semakin terang, seolah memanggil kami. Itu adalah cahaya kebebasan. Demi hidup baru, teriak Elena. Demi kebebasan, teriakku. Kami berlari dan menubrukkan tubuh kami secara bersamaan ke daun pintu besi itu. Braa, engsel bawah pintu patah. Pintu besi yang berat itu terlempar terbuka lebar, menghantam dinding luar dengan suara keras yang memuaskan. Kami berdua terlempar keluar, jatuh berguling di atas aspal kasar area parkir belakang rumah sakit. Cahaya. Hal pertama yang kurasakan adalah cahaya yang menusuk mata, namun terasa begitu hangat di kulit. Sinar matahari pagi yang keemasan menyapu tubuhku yang kedinginan, mengusir sisa-sisa sentuhan es dari makhluk itu. Udara segar masuk ke paru-paruku. Bukan bau bahan kimia, bukan bau bangkai, bukan bau darah. Tapi bau tanah basah sisa hujan semalam, bau rumput, dan bau knalpot kendaraan dari jalan raya. Bau kehidupan. Aku terbaring telentang di aspal, menatap langit biru yang bersih tanpa awan. Dadaku naik turun dengan cepat, meraup oksigen sebanyak mungkin. Aku masih hidup. Aku benar-benar masih hidup. Di sampingku, Dr. Elena juga terbaring, tertawa histeris sambil menangis. Tawa kelegaan yang terdengar gila, tapi aku mengerti rasanya. Dia telah terkurung di sana entah berapa lama, dan hari ini, dia bebas. Dari arah pintu darurat yang terbuka di belakang kami, terdengar suara angin berdesing pelan, seperti suara desahan kecewa yang panjang. Lalu, pintu besi itu terbanting menutup dengan sendirinya. Bam! Suara itu final, menutup akses ke dunia mimpi buruk itu. Beberapa saat kemudian, realitas dunia modern mulai mengambil alih. Suara sirine polisi dan pemadam kebakaran yang tadi terdengar samar dari dalam gedung, kini terdengar jelas dan memekakan telinga karena mereka mulai memasuki area parkir. Mobil polisi berhenti tak jauh dari kami. Petugas berseragam berlarian mendekat, wajah mereka penuh kekhawatiran melihat kondisi kami yang basah kuyup, berdarah, dan berantakan. "Ibu, kalian baik-baik saja?"
Seorang polisi wanita berlutut di sampingku, menyelimutiku dengan jaketnya. Kami mendapat sinyal alarm kebakaran dari zona renovasi. Aku mencoba duduk, seluruh badanku sakit. Di dalam suami saya. Suaraku serak, tenggorokanku perih. Lantai-lantai operasi. Tim kami sedang masuk lewat pintu depan, Bu. Bertahanlah. Ambulans sudah siap. Aku menoleh ke arah Elena. Dia sedang dibantu berdiri oleh seorang petugas medis. Dia menatapku dan tersenyum. Senyum tulus pertama yang kulihat di wajahnya yang tirus. Dia mengangguk pelan, sebuah isyarat tanpa kata, kita selamat. 1 jam kemudian, kekacauan mulai mereda. Matahari sudah tinggi. Aku duduk di bagian belakang ambulans, memegang secangkir teh panas yang manis. Luka-lukaku sudah diobati. Polisi telah menyisir seluruh gedung. Tidak ada kebakaran. Tidak ada kerusakan struktural selain pintu yang kami dobrak dan kaca alarm yang dipecahkan Elena. Dan tidak ada monster. Seorang detektif senior, pria parubaya dengan wajah lelah, menghampiriku. Dia memegang buku catatan kecil. Bu Clara, sapanya hati-hati. Kami sudah menemukan suami ibu, Pak Aris. Aku menahan napas, pura-pura tidak tahu. Bagaimana kondisinya? Pak? Apa dia selamat? Detektif itu menghela napas panjang, tampak bingung mencari kata-kata. Secara fisik, ya. Tidak ada luka gores sedikit pun di tubuhnya. Dia ditemukan di ruang operasi 4, sendirian. Lalu, dia dalam keadaan katatonik, Bu. Lumpuh mental total. Dokter bilang seolah-olah otaknya berhenti berfungsi, tapi jantungnya masih berdetak. Matanya terbuka, tapi tidak melihat apa-apa. Dia tidak merespons suara, cahaya, atau rasa sakit. Seperti cangkang kosong. Aku menunduk, menatap uap teh di cangkirku. Cangkang kosong. Istilah yang tepat. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Bu, kenapa kalian ada di sayap gedung yang tidak terpakai? Dan siapa wanita yang bersama ibu tadi? Dia mengaku sudah terjebak di sana selama 2 tahun, padahal data kami mengatakan dia hilang. Aku mengangkat wajah, menatap mata detektif itu dengan tenang. Saya mendapat telepon darurat. Pak, saya panik. Saya tersesat. Dan wanita itu, Dr. Elena, dia menyelamatkan nyawa saya. Itu saja yang saya tahu. Detektif itu menatapku lama, seolah mencari kebohongan. Tapi dia tidak akan menemukannya. Karena bagi dunia ini, cerita tentang iblis dan kontrak jiwa adalah hal yang mustahil. Dia akhirnya mengangguk dan menutup buku catatannya. Baiklah. Istirahatlah, Bu. Kami akan mengurus sisanya. Aku melihat ke arah gedung rumah sakit tua itu untuk terakhir kalinya. Jendela di lantai 2 tampak gelap dan kosong. Tapi aku tahu, di lorong-lorong gelap di baliknya, ada penghuni baru yang akan berjalan tanpa tujuan selamanya. Suara langkah kaki baru yang akan bergabung dengan simfoni kengerian di sana. Suara langkah kaki suamiku. 1 minggu kemudian. Roda mobilku berputar mulus di atas aspal jalan tol, meninggalkan kota yang kini hanya menjadi titik kecil di kejauhan. Langit sore berwarna jingga kemerahan, indah namun sedikit melankolis. Di kursi belakang, koper-koperku tersusun rapi. Rumah sudah kualihkan ke agen properti untuk dijual secepatnya. Rekening bersama sudah kututup. Semua foto pernikahan sudah kubakar di halaman belakang sebelum aku pergi. Aris kini menjadi penghuni tetap bangsal perawatan jangka panjang di rumah sakit jiwa milik negara. Tanpa asuransi yang dia harapkan cair dari kematianku, dan tanpa aset yang bisa dia nikmati, dia hanya akan mendapatkan perawatan dasar seadanya untuk menjaga tubuhnya tetap hidup. Hukuman yang sempurna. Dia terperangkap dalam tubuhnya sendiri, mungkin sadar, mungkin tidak, di dalam keheningan abadi. Dr. Elena, atau Elena Kusuma, kini sudah kembali ke keluarganya. Kami sempat bertemu sebentar sebelum aku pergi. Dia memutuskan untuk pindah ke pulau lain, memulai hidup dari nol sebagai pengajar di desa terpencil. Dia ingin menjauh dari bau rumah sakit selamanya. Aku menyalakan radio mobil. Lagu pop yang ceria mengalun, tanpa gangguan statis, tanpa suara berbisik yang memanggil namaku. Kebebasan, gumamku pelan,
meresapi kata itu. Namun, trauma tidak hilang dalam semalam. Saat matahari mulai terbenam dan bayangan memanjang di jalan raya, perasaan diawasi itu terkadang muncul kembali. Rasa dingin di tengkuk. Suara samar di tengah deru angin. Mataku secara refleks melirik ke kaca spion tengah, rear view mirror. Di pantulan kaca itu, aku melihat jalanan kosong yang memanjang di belakangku. Tapi untuk sepersekian detik, di pinggir jalan yang kulewati, seolah ada sosok bayangan hitam yang berdiri diam, menatap mobilku yang menjauh. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menunggu. Jantungku berdegup kencang. Godaan untuk memastikannya sangat kuat. Apakah itu Aris? Apakah itu entitas yang masih mengincar? Apakah aku harus memutar kepala untuk melihat ke belakang melalui kaca belakang mobil? Apapun yang terjadi, jangan pernah menoleh. Suara Elena kembali terngiang. Kali ini sebagai pengingat yang menenangkan, bukan peringatan yang menakutkan. Masa lalu ada di belakang karena sebuah alasan. Aris, kenangan kami, rasa sakit itu, dan teror malam itu, semuanya ada di belakang. Jika aku menoleh, aku memberi mereka kekuatan lagi. Jika aku menoleh, aku membiarkan mereka masuk kembali ke dalam hidupku. Dengan tenang, aku mengulurkan tangan kananku ke arah kaca spion tengah. Aku tidak mengatur posisinya untuk melihat jalan lebih jelas. Sebaliknya, aku menekuk kaca spion itu ke arah atas, ke arah langit-langit mobil, sehingga aku tidak bisa lagi melihat apapun yang ada di belakangku. Aku tersenyum tipis. Selamat tinggal, bisikku. Aku menginjak pedal gas lebih dalam, membiarkan mobilku melesat menembus senja, menuju cakrawala baru di depan sana. Aku tidak tahu apa yang menungguku di kota tujuan nanti, tapi satu hal yang pasti, aku akan menyambutnya dengan mata yang menatap lurus ke depan. Aku tidak pernah menoleh lagi.